Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Terima kasih Anda sudah mampir. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konspirasi politik, drama-drama politik, dan lika-liku perpindahan kekuasaan dari satu khalifah kepada khalifah yang lain, terutama di fase pertama Daulah Abbasiyah. Pastinya sangat seru banget. Selamat menonton. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membahas bagaimanakah proses perpindahan kekuasaan dari satu khalifah kepada khalifah yang lain, terutama yang terjadi di masa Daulah Abbasiyah. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya silsilah ya, syajarah atau istilahnya pohon silsilah keluarga Daulah Abbasiyah. Jadi pertama berawal dari Abbas, ini paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya anak namanya Abdullah. Nah Abdullah ini yang disebut sebagai terjemahanul Quran, orang alim ya. Kemudian punya anak namanya Imam Ali As-Sajjad. Nah dari masa Imam Ali inilah kemudian Daulah Abbasiyah ya, mereka memulai dakwah sembunyi-sembunyi, gerakan bawah tanah, menyebarkan para pendakwa ke seluruh penjuru dunia Islam untuk menarik simpati, mengajak umat Islam untuk mendukung berdirinya khilafah baru yang dipimpin oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka membawa syiar Ali Bait, keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abbas ini beliau adalah keluarga dekat paman Nabi Muhammad SAW. Nah tadinya mereka ini dakwahnya itu dibantu oleh keluarganya Ali bin Abi Thalib, membawa bendera Bani Hashim. Tetapi nanti dalam perjalanan orang-orang keturunan Ali bin Abi Thalib kalah ya, mereka dikalahkan dan istilahnya disingkirkan ya oleh para keturunan Bani Abbas. Nah kemudian Imam Ali ini beliau berhasil memimpin gerakan bawah tanah, membuat basis ya di suatu tempat namanya Humaimah. Humaimah ini masih di Irak juga ya. Kemudian beliau punya anak, di sini disebutkan ada 5 ya anak beliau yang terkenal, dan nanti salah satunya itu masih nanti kemudian menjadi imam ya, selanjutnya menjadi imam lagi, yaitu Muhammad ya. Muhammad ini menjadi imam menggantikan Ali. Nah saat Muhammad menjadi imam, kemudian beliau nanti punya anak, ada 4 di sini yang terkenal ya anaknya. Nah kemudian dari 4 anak ini kemudian nanti yang menjadi imam adalah Ibrahim. Nah saat Ibrahim menjadi imam, akhirnya ketahuan ya, Daulah Bani Umayyah akhirnya mengetahui basis mereka, maka mereka pun ditangkap ya. Kemudian ini semuanya ketangkap ya. Jadi Ibrahim, kemudian As-Saffah itu ketangkap, dan yang saat itu Ibrahim ini tewas ya, beliau ini meninggal. Nah kemudian As-Saffah berhasil lolos ya, As-Saffah Al-Mansur Musa berhasil lolos, dan saat itu Daulah Bani Umayyah sudah mulai lemah ya. Maka As-Saffah ini berhasil menggalang kekuatan, dan mereka kemudian mendirikan basis lain, yaitu basis militer di Khurasan. Nah dari Khurasan inilah kemudian Daulah Bani Abbas ini berhasil menggalang kekuatan militer yang sangat kuat, dengan dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat fenomenal ya di masa itu, namanya Abu Muslim Al-Khurasani, orang Khurasan. Nah kemudian Abu Muslim ini nanti berhasil memimpin pasukan ya, memperluas pengaruh Daulah Abbasiyah, sampai akhirnya nanti Daulah Abbasiyah berhasil mengalahkan Daulah Bani Umayyah. Tepatnya pada tahun 132 Hijriah terjadi pertempuran Al-Zab di Irak, yang di situ Daulah Bani Umayyah akhirnya kalah di hadapan pasukan Bani Abbas, dan larilah khalifah mereka yaitu Marwan bin Muhammad, yang kemudian tewas di pinggir sungai Nil. Singkat cerita, As-Saffah nanti menjadi khalifah pertama ya. Sebelumnya beliau menjadi imam dulu ya, setelah wafatnya Imam Ibrahim maka beliau menjadi imam dakwah ya, sampai kemudian beliau akhirnya berhasil menjadi khalifah.
Nah, beliau bertahan tidak terlalu lama ya. Beliau berkuasa 132 sampai 136. Nah, beliau ini cukup tega ya orangnya. Jadi kalau kayak saya baca salah satu kitabnya di Tarikh Khulafa karya Jalaluddin As-Suyuti, As-Saffah ini beliau menghabisi semua keturunan Bani Umayyah semuanya. Jadi terjadi pembantaian saat itu ya. Maka inilah yang pernah saya sebut perpecahan ya atau pertumpahan darah yang terjadi antara Bani Abbas dengan Bani Umayyah. Nah, maka As-Saffah ini nanti berhasil ya mendirikan daulah baru. Saat itu ibu kotanya pertama di Kufah ya. Beliau mendeklarasikan berdirinya daulah baru yang nantinya menjadi daulah paling dominan di dunia Islam. Nah, kemudian tidak lama setelah beliau memimpin ya, sekitar 4 tahun kemudian beliau wafat dan digantikan oleh adik beliau yaitu Al-Mansur ya. Malah sebenarnya kalau yang saya baca itu Al-Mansur lebih tua ya sebenarnya dari As-Saffah, tetapi nanti Al-Mansur jadi khalifahnya setelah As-Saffah. Nah, Al-Mansur ini ketika beliau jadi khalifah, nah beliau ini memiliki beberapa saingan politik. Oke, saingan politik yang pertama adalah namanya Isa bin Musa. Nah, ini. Nah, Isa bin Musa ini ya, itu beliau sudah dipersiapkan untuk jadi khalifah oleh As-Saffah. Nah, tetapi Al-Mansur tidak mau ya, tidak mau menjalankan itu. Dia tidak mau nanti menyerahkan kekuasaan kepada Isa bin Musa. Akhirnya apa? Isa bin Musa itu sudah tahu ya bahwa Al-Mansur tidak suka sama dia. Maka singkat cerita nanti terjadi pemberontakan oleh Isa bin Musa. Nah, saat pemberontakan terjadi, Al-Mansur nanti minta tolong oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Kenapa beliau minta tolong Abu Muslim? Karena beliau tahu Abu Muslim adalah jenderal paling berpengaruh di pasukan Bani Abbas, dan selain itu dia juga adalah saingan politik Al-Mansur. Pengaruhnya yang begitu kuat ya, bisa menyaingi dominasi politiknya Al-Mansur. Maka singkat cerita Al-Mansur ingin memukul dua lawan politiknya ya secara bersamaan. Maka dia menyuruh Abu Muslim untuk mengalahkan Isa bin Musa. Maka dengan pasukan yang kuat ya, dengan skill militer yang tinggi, Abu Muslim berhasil mengalahkan Isa bin Musa. Kemudian Abu Muslim ya, setelah dia berhasil menang, dia dilarang kembali ke wilayah Khurasan ya. Dia disuruh bertahan di Irak. Abu Muslim bingung ya kan, kenapa saya harus bertahan di Irak? Kemudian Abu Muslim dipanggil lagi ke kantor khalifah. Maka dia datang ke Baghdad. Kemudian pasukannya disuruh menunggu di luar ya. Dan saat itulah Al-Mansur akhirnya melakukan rencana yang kurang baik ya. Kemudian Abu Muslim tewas ya. Beliau dibunuh di dalam kantor khalifah ya, masih dalam kantor khalifah. Beliau datang sebagai tamu tetapi kemudian terbunuh ya, dibunuh oleh pasukannya Al-Mansur. Dan pasukan yang bertahan di luar akhirnya juga dikepung dan terpaksa ikut ya kemauannya Al-Mansur. Nah, singkat cerita, akhirnya berakhirlah dua saingan politik Al-Mansur ya. Pertama Abu Muslim Al-Khurasani sudah wafat. Begitu juga Isa bin Musa, saingannya juga sudah wafat. Maka setelah beliau berhasil mengalahkan dua saingan politik beratnya, beliau akhirnya memberikan nama, julukan kepada dirinya sendiri dengan Al-Mansur. Dan beliau adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memberikan julukan kepada dirinya sendiri. Dan ini nanti diikuti oleh anak-anaknya, oleh seluruh khalifah Abbasiyah yang berkuasa setelah beliau. Nah, beliau nanti wafat tahun 158 ya. 158 beliau wafat. Nah, setelah wafat beliau nanti digantikan oleh anaknya yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi cukup kuat ya, dan beliau juga nanti terjadi pemberontakan keturunan Sayyidina Ali. Nanti memberontak, kemudian terjadi pembantaian di masa Al-Mahdi. Dan yang penting lagi dari Al-Mansur adalah Al-Mansur ini adalah peletak dasar kebangkitan atau peradaban Islam yang dominan ya, yang menjadi masa keemasan umat Islam itu dimulai pondasinya oleh Al-Mansur. Karena beliau ini memindahkan ibu kota yang tadinya dari Humaimah kemudian ke Kufah, kemudian pindah lagi ke
Baghdad. Maka Baghdad ini dibangun oleh Al-Mansur di lokasi yang sangat strategis di antara dua sungai, Efrat dan Dejlah, yang tidak akan kekurangan air. Dan sungai adalah sumber kehidupan, maka karena itulah Baghdad memiliki suplai air yang sangat baik, lokasi yang sangat strategis, dan kemudian dibangun benteng yang berbentuk 5 lingkar ya, dengan arsitektur yang terbaik saat itu, dengan teknisi ya, arsitek terbaik, bahan baku terbaik, maka dibangunlah negeri Baghdad yang kalau tidak salah itu menghabiskan dana kurang lebih 2 juta dinar. Dana yang sangat besar ya, dibangun untuk membangun kota yang ya mungkin saat itu paling kosmopolitan ya, kota paling metropolitan di masa itu. Maka Baghdad ini kemudian tidak lama setelah itu menjadi ibu kota dunia, mercusuar dunia, dikunjungi orang dari berbagai belahan dunia, dan menjadi pusat keilmuan di dunia Islam maupun di seluruh dunia. Maka Al-Mansur ini berhasil nanti membangun Baghdad menjadi magnet ya bagi semua peradaban manusia saat itu. Sampai kemudian beliau mewariskan kekuasaan kepada Al-Mahdi di tahun 1158 Hijriah. Nah, Al-Mahdi ini beliau punya 2 orang anak yang dominan ya, yang kelihatannya cocok menjadi khalifah. Pertama Al-Hadi dan Ar-Rasyid. Yang paling menarik adalah Al-Hadi ini, beliau ini punya istri yang sangat dominan ya, sangat terasa pengaruhnya di istana ya, bernama Khayzuron. Nah, Khayzuron ini sebenarnya itu lebih pengen Ar-Rasyid jadi khalifah, tetapi Al-Mahdi nanti mewariskan kepada Al-Hadi, nah saudaranya. Nantinya saat Al-Hadi jadi khalifah, Al-Hadi ini dia mengucilkan Khayzuron. Ya, Khayzuron dikucilkan, ditaruh di tempat yang terpencil supaya tidak mengganggu kekuasaannya Al-Hadi. Nah, tetapi para penonton sekalian, terjadi konspirasi ya. Ini konspirasi ini yang saya baca di kitab saya waktu saya di Al-Azhar, dan bisa jadi ini satu pendapat ya, bisa jadi ada pendapat lain. Namun dalam kitab tersebut disebutkan bahwa terjadi konspirasi yang menyebabkan nanti Al-Hadi meninggal dunia. Ya, jadi Al-Hadi itu beliau memimpin tidak lama ya, Jadi dari tahun 169 beliau memimpin hanya 1 tahun ya. Setelah itu beliau meninggal dunia, wafat. Dan ada yang menyebutkan ya, di buku yang saya baca disebutkan bahwa beliau ini diracun oleh siapa? Nah, ada pendapat yang mengatakan sepertinya ya diracun oleh ibunya, oleh Khayzuron, yang mungkin merasa tidak enak ya karena diperlakukan, dikucilkan, dan dia ingin supaya Ar-Rasyid yang jadi khalifah. Maka singkat cerita nanti Ar-Rasyid jadi khalifah ya pada 170 Hijriah. Nah, saat Ar-Rasyid jadi khalifah, beliau ini ya kita sudah tahu ya, beliau menjadi khalifah di masa keemasan Islam. Umat Islam damai, aman di tangan beliau, termasuk beliau ini sebenarnya berkuasa cukup lama ya. Jadi beliau berkuasa di sini kurang lebih sekitar 23 tahun, dan saat beliau masih muda itu beliau tidak terlalu mau memikirkan negara, maka beliau banyak menyerahkan kekuasaan kepada para menteri beliau yang disebut dengan Baromika. Nah, Baromika inilah nanti yang mengatur negara. Mereka jadi perdana menteri, mengatur keuangan, strategi politik dan lain sebagainya. Nah, sampai kemudian ketika Ar-Rasyid sudah cukup dewasa ya, sudah cukup tua, mungkin usianya sudah cukup dewasa, Ar-Rasyid nanti mengambil alih. Ya, saat itulah nanti beliau menunjukkan dominasinya. Beliau ini ya cukup cerdas, dan nanti terjadi konflik antara beliau dengan Baromika. Ya, yang ini juga menimbulkan kontroversi sejarah. Banyak yang bingung kenapa Ar-Rasyid ini menghabisi, menyingkirkan Baromika. Apakah ada intrik politik di situ, ataukah ada pengkhianatan Baromika ya? Yang ini masih menjadi misteri ya. Singkat cerita, Baromika nanti disingkirkan oleh Ar-Rasyid. Ar-Rasyid mengambil alih semua kendali politik dan beliau menjalankannya dengan sangat baik. Dan yang paling penting adalah beliau mendirikan Nizamiyah ya, salah satu universitas di Baghdad. Kemudian beliau menggalakkan juga ilmu pengetahuan ya dan lain sebagainya. Dan nanti beliau ini mewariskan, beliau ini memiliki istri cukup banyak ya, dan di antara istri dan juga
budak perempuan beliau dari berbagai suku bangsa. Nah, di antara anak-anak beliau yang paling menonjol ya, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang terlihat menonjol itu ternyata dari 3 ras. Dari istri orang Arab ya, dari Zainab, ini adalah sepupu beliau. Beliau memiliki anak namanya Al-Amin. Jadi Al-Amin ini dari keturunan Arab ya, bapaknya Arab, Ar-Rasyid, ibunya juga Arab, Zainab. Nah, sedangkan Zainab atau Zubaidah, saya agak lupa ya, kayaknya sih Zubaidah ya, maaf. Kemudian Al-Ma'mun ini dari anak istri yang orang Persia, namanya Marozil. Nah, Marozil ini melahirkan Al-Ma'mun yang blasteran ya, bapaknya Arab, ibunya Persia, melahirkan Al-Ma'mun. Kemudian dari istri orang Turki ya, beliau punya anak Al-Mu'tasim. Nah, jadi Mu'tasim ini beliau ibunya Turki, bapaknya Arab. Nah, Ar-Rasyid ya, saat beliau masih jadi khalifah, beliau sudah menyatakan, mengumumkan dalam haji ya, dalam peristiwa haji itu beliau umumkan bahwa kekuasaannya nanti akan dibagi kepada 2 anaknya, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Beliau membagi bahwa wilayah yang timur itu akan menjadi kekuasaannya Al-Amin. Sedangkan yang barat ya, dari wilayah Syam ke Mesir dan seterusnya itu menjadi yang wilayah timur jadi Al-Ma'mun ya, karena wilayah Persia, kan dia orang Persia ya ibunya. Al-Amin itu yang wilayah tengah ke barat, itu menjadi wilayahnya Al-Amin karena dia emang orang Arab. Orang Arab di situ lebih dominan ya. Nah, tadinya begitu rencana beliau akan dibagi menjadi 2, tapi ternyata teman-teman sekalian, yang terjadi adalah itu tidak berjalan ya. Nanti Al-Amin akhirnya menjadi khalifah. Nah, beliau menjadi khalifah tahun 193 Hijriah. Nah, dan saat beliau menjadi khalifah, Al-Ma'mun ini itu sudah juga berkuasa di wilayah Persia. Ya, jadi Al-Amin ada di Baghdad, Al-Ma'mun ada di wilayah Persia. Ya, mungkin di wilayah Roy atau di wilayah yang lain ya, kayak Khurasan dan lain sebagainya sekitar situ. Kemudian Al-Amin ini nanti merasa kurang aman ya, karena saudaranya di sana bersama orang-orang Persia ya, sangat kuat, dominan, dan dia tidak bisa mengatur saudaranya itu. Maka singkat cerita Al-Ma'mun pun dia dirongrong ya oleh orang-orang sekitarnya, ayo serang Baghdad seperti itu ya. Jadi mereka ingin supaya Al-Ma'mun ini memimpin orang-orang ras Persia itu menjadi dominan. Maka Al-Amin nanti mau tidak mau terjadi konflik militer ya, kontak senjata antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Yang singkat cerita nanti Al-Ma'mun ini mengirim pasukan ya. Walaupun ketika saya baca sejarahnya itu seolah-olah Al-Ma'mun seperti dia diam, tetapi pasukannya itu sangat ingin menyerang Baghdad. Maka nanti Al-Ma'mun mau tidak mau datang juga ke Baghdad ya. Singkat cerita, pasukannya Al-Ma'mun ini datang ke Baghdad, mengepung Al-Amin, dan di situ Al-Amin wafat ya. Al-Amin tewas di situ dan Al-Ma'mun nanti menjadi satu-satunya khalifah. Nah, inilah intrik yang terjadi antara 2 saudara ini ya, saudara sebapak beda ibu ya. Nah, singkat cerita Al-Ma'mun jadi khalifah tahun 198 Hijriah. Dan Al-Ma'mun ini adalah salah satu khalifah yang paling alim, ilmunya banyak, suka baca, suka belajar, dan bahkan dikatakan ya di beberapa referensi disebutkan juga di kitab karya dosen saya di Al-Azhar, termasuk juga di kitab As-Suyuti ya, bahwa Al-Ma'mun ini salah satu yang paling menekuni Al-Quran. Jadi ada 2 khalifah yang paling menguasai Al-Quran. Pertama adalah, kalau disebutkan di buku itu ya, pertama Utsman, yang kedua Al-Ma'mun. Walaupun ketika saya bertanya kepada dosen saya namanya Ustaz Ahmad Aid, beliau mengatakan enggak gitu, semua khalifah itu hafal Quran, kata beliau gitu. Jadi itu pendapat yang ya masih bisa dipikirkan lagi ya kebenarannya. Kemudian Al-Ma'mun ini saat beliau jadi khalifah, yang terpenting adalah beliau mendirikan namanya Baitul Hikmah, yang merupakan pusat penerjemahan terbesar saat itu, yang juga merupakan perpustakaan besar, mungkin terbesar di dunia saat itu, yang dipimpin oleh Al-Khwarizmi ya. Nah, Al-Ma'mun ini kemudian menggalakkan gerakan penerjemahan. Beliau melakukan penerjemahan besar-besaran dari seluruh bahasa dunia. Itu buku-bukunya beliau kumpulkan di Baitul Hikmah, kemudian diterjemahkan. Nah, gerakan penerjemahan inilah yang kemudian membuat bahasa Arab menjadi bahasa
internasional. Kenapa? Karena semua cabang ilmu itu sudah dipindahkan ya ke dalam bahasa Arab. Nah, maka nanti bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia, bahasa internasional. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Baghdad untuk belajar. Bukan hanya ilmu agama Islam, tetapi seluruh cabang ilmu, baik itu astronomi, geografi, filsafat ya, matematika dan lain sebagainya, akhirnya berkembang di Baghdad. Namun yang menarik adalah Al-Ma'mun ini, beliau itu juga seorang Mu'tazili, memiliki paham Mu'tazilah ya. Nah, kenapa beliau memiliki paham Mu'tazilah? Sebenarnya saat itu umat Islam sedang marak-maraknya mempelajari filsafat Yunani, filsafat Aristo ya. Nah, dalam filsafat Aristo itu mereka menggunakan logika. Ilmu logika ini yang nanti berkembang di dunia Islam menjadi ilmu kalam ya. Itu mereka lebih banyak mendominasi adalah berpikir logis. Nah, orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kenapa Al-Quran makhluk? Karena kalau Al-Quran bukan makhluk berarti ada dua Tuhan. Ya, kalau Al-Quran tidak hancur, ya berarti ada dua yang tidak hancur, Allah dan Al-Quran. Berarti kita masih menyekutukan Allah. Nah, saat itu orang-orang Kristen juga mereka menggunakan logika. Ya. Mereka mengatakan Isa adalah kalimatullah, berarti Isa juga kekal, seperti Al-Quran ya. Isa kekal, berarti Isa juga bagian dari Allah, Isa juga Tuhan. Nah, untuk menangkal itu, jadi Al-Ma'mun menggunakan paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah dan Al-Quran adalah makhluk. Nah, paham ini dipaksakan ya kepada seluruh umat Islam, dan akhirnya nanti Al-Ma'mun ya mendapat kontroversi ya, dan salah satu yang imam yang disiksa oleh beliau karena tidak mau mengikuti paham itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang beliau ini disiksa sedemikian rupa ya karena tidak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal beliau salah satu imam besar ya sepanjang sejarah fikih. Imam fikih terbesar sepanjang sejarah salah satu Imam Ahmad bin Hambal. Karena itu beliau memiliki mazhab sendiri yang diakui di dunia Islam, yaitu mazhab Hambali. Nah, dan Al-Ma'mun ini beliau nanti tadinya ya, Anda perlu tahu juga, beliau ini ingin menyerahkan khilafah kepada Ali, salah satu keturunan Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali Ridho kalau nggak salah namanya ya. Nah, Ali Ridho ini tadinya udah siap untuk menerima khilafah, tetapi nanti orang-orang Baghdad nggak terima ya, mereka nggak mau khilafah pindah dari Abbasiyah, dari Bani Abbas ke Bani Ali ya, maka nanti singkat cerita ditolak ya, ide tersebut ditolak. Nanti Al-Ma'mun mau tidak mau harus mengikuti keinginan masanya, maka beliau pun menjaga nasab Daulah Abbasiyah, maka beliau memberikan nanti khilafah kepada adiknya yaitu Al-Mu'tasim yang merupakan belasteran Arab Turki. Nah, saat Mu'tasim jadi khalifah tahun 218 Hijriah, beliau ini nanti dipesankan oleh Al-Ma'mun untuk melanjutkan paham Mu'tazilah, untuk menjaga, mengulang lagi ya, melanjutkan menjaga paham Mu'tazilah di Daulah Abbasiyah. Nah, singkat cerita Al-Mu'tasim ya, kalau kita baca sirahnya, Al-Mu'tasim ini beliau ini tidak terlalu pintar ya, dia tidak suka belajar. Bahkan beliau disebutkan ya di salah satu buku karya dosen saya, Dr. Ahmad Niti, itu dikatakan beliau tidak bisa baca ya, tidak bisa baca. Nah, artinya apa? Beliau ini sebenarnya hanya menjalankan saja. Beliau sendiri tidak suka memikirkan logika-logika, ilmu-ilmu filsafat tersebut ya. Maka singkat cerita Al-Mu'tasim nanti menjalankan wasiatnya Al-Ma'mun. Maka di masa beliau semua ulama dilakukan lagi seperti Al-Ma'mun ya. Semua ulama dipaksakan mengikuti paham Mu'tazilah yang tidak mau akan ditangkap, disiksa di masa Al-Mu'tasim. Dan masa Al-Mu'tasim lagi, beliau ini karena beliau ini belasteran Turki ya, nanti beliau sangat mengandalkan ras Turki dalam berbagai keperluan politik. Salah satunya di dalam angkatan perang ya. Beliau sangat mengandalkan pasukan Turki. Bahkan beliau nanti memindahkan ibu kota dari Baghdad ke ibu kota baru bernama Samarra, yang berasal dari kata surra man ro'a, menjadi senang orang yang memandangnya. Jadi singkat menjadi Samarra. Nah, Samarra ini nanti berkembang menjadi ibu kota baru yang bagus, indah, dan didominasi oleh ras Turki. Kenapa? Karena Al-Mu'tasim dia memindahkan banyak sekali ya orang-orang Turki dari negeri Turki ya, dia pindahkan, dibawa ke Samarra, dan beliau di situ bangun camp-camp tempat tinggal untuk orang Turki itu,
Ditambah lagi beliau mendatangkan perempuan Turki juga. Artinya nanti ras Turki itu menjaga rasnya agar tidak tercampur. Nah, disitulah ras Turki berkembang ya, menjadi begitu dominan di dalam Daulah Abbasiyah. Yang singkat cerita ya, nanti menjadi lebih dominan daripada ras Persia. Nah, karena di masa ini kan yang dominan ras Persia ya, ada Al-Ma'mun, kemudian Ar-Rasyid yang dikendalikan oleh Baromika. Nah, maka di masa Al-Mu'tasim ini mulai berubah ya, situasi itu mulai berubah, dan nanti beliau ini diganti dikendalikan juga. Beliau masih bisa sih ya, beliau masih bisa mengendalikan ras Turki, tapi nanti di masa setelah beliau itu ras Turki begitu dominan sampai nanti dominasinya mengalahkan khalifah. Maka nanti di masa Al-Wasik ini sudah mulai melemah ya. Jadi kalau Anda baca Al-Wasik ini nanti sudah masuk ke masa lemahnya. Nah, pas masuk ke masa adiknya ya, tadi kan Al-Wasik ya, pertama kakaknya, kemudian adiknya, itu sudah masuk ke masa dominasi Turki. Nah, jadi pindah ya dari dominasi Persia pindah ke dominasi Turki. Dan di masa Mutawakkil ya, bagusnya adalah dia ini menghilangkan paham Mu'tazilah ya. Jadi paham Mu'tazilah yang tadinya dominan banget yang dipaksakan kepada seluruh umat Islam akhirnya dihentikan ya. Nah, dan bersamaan dengan itu juga berakhirlah dominasi bangsa Persia. Maka berpindahlah Daulah Abbasiyah dari fase Persia berpindah ke fase Turki. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang fase pertama Daulah Abbasiyah. Yang saya jelaskan fase pertama saja karena ini yang paling penting ya, dan ini adalah periode keemasan Daulah Abbasiyah. Terima kasih Anda sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.